Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dan Ibu selaku pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Madya 2 yang telah memberikan kelompok kami kesempatan pada sore hari ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di mana pada sore hari ini kami akan membahas tentang aset tetap depresiasi. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami pada sore hari ini, alangkah baiknya saya selaku moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 2 terlebih dahulu memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Jendri Kurnia selaku pemateri pertama, kemudian Dia Fadila selaku pemateri kedua, Marani Rahman selaku pemateri ketiga, dan Juliati Binasirenden selaku pemateri keempat. Baiklah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja materi pertama akan dibuka oleh Jendri Kurnia. Dengan ini saya persilahkan. Materi yang pertama yaitu definisi depresiasi aset tetap. Aset tetap suatu entitas memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan seiring dengan pemakaian aset tetap tersebut, maka kemampuan potensial aset tetap tersebut untuk menghasilkan pendapatan akan semakin berkurang. Oleh karena itu, biaya perolehan aset tetap harus dialokasikan sepanjang umur dari aset tersebut secara sistematis. Depresiasi sendiri adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut. Terdapat 3 hal yang harus dipertimbangkan suatu entitas dalam mengalokasikan nilai aset tetap sebagai biaya depresiasi, yaitu yang pertama, nilai biaya aset yang didepresiasikan. Nilai biaya aset yang didepresiasikan merupakan nilai yang akan dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat dari aset tersebut. Nilai ini dihitung dengan mengurangkan biaya perolehan dari suatu aset, yaitu nilai pada saat pengukuran awal terhadap estimasi nilai residu atau nilai sisa dan aset pada akhir periode masa manfaat aset tersebut. Yang kedua yaitu taksiran masa manfaat aset tetap. Taksiran masa manfaat aset tetap merupakan jangka waktu di mana suatu aset diekspektasikan dapat digunakan oleh suatu entitas. Dalam menentukan masa manfaat suatu aset, entitas mendasarkan pada kebijakan pengelolaan aset entitas yang didasarkan pada pertimbangan akan dilakukannya penghentian penggunaan suatu aset setelah waktu penggunaannya tertentu atau proporsi tertentu dari masa ekonomisnya. Yang ketiga, metode depresiasi yang sesuai. Metode depresiasi memutuskan cara dalam mengalokasikan penyusutan nilai aset secara sistematis selama periode masa manfaat aset tersebut. Metode yang dipilih oleh entitas harus mencerminkan ekspektasi pola pengguna aset. Pola pengguna suatu aset dapat merupakan fungsi dari waktu atau fungsi dari penggunaan secara fisik. Materi yang selanjutnya yaitu yang kedua, metode depresiasi. Nah, di dalam metode depresiasi itu terdapat 3 metode di dalamnya. Yang pertama yaitu ada metode garis lurus, di mana metode garis lurus merupakan metode yang paling sederhana yang mengasumsikan adanya penggunaan yang konstan dari satu aset selama masa manfaatnya. Metode ini juga merupakan metode yang mendasar pada alokasi dari fungsi waktu penggunaan aset. Berdasarkan metode ini, biaya depresiasi itu dihitung dengan mengalokasikan nilai aset yang didepresiasikan selama masa manfaat aset secara sama untuk setiap periodenya, di mana seperti pada PPT bisa kita lihat bahwa rumus untuk mencari biaya depresiasi itu sama dengan depresiasi biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat aset, atau biasa juga disebut sebagai umur ekonomis. Kemudian yang kedua ada metode pembebanan menurun, di mana metode pembebanan menurun memberikan pembebanan biaya depresiasi yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dari umur aset dan pembebanan yang rendah pada tahun-tahun akhir. Logika dari metode ini bahwa penggunaan suatu aset akan lebih tinggi pada tahun-tahun awal karena pada tahun-tahun awal produktivitas aset lebih tinggi dari tahun-tahun akhir dari aset. Di mana dalam metode ini menggunakan 2 metode, yaitu metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun.
untuk menghitung biaya metode dengan jumlah angka tahun sendiri itu menggunakan rumus biaya depresiasi sama dengan fraksi depresiasi dikalikan dengan nilai perolehan aset dikurangi nilai residu. Sedangkan untuk menghitung metode saldo menurun itu dapat menggunakan rumus biaya depresiasi sama dengan nilai buku awal tahunan dikali tarif saldo menurun seperti yang telah tertera pada PPT. Kemudian yang ketiga itu ada metode unit produksi. Metode ini mengasumsikan pembebanan depresiasi sebagai fungsi dari penggunaan atau produktivitas aset. Bukan dilihat dari waktu penggunaan aset saja, tapi berdasarkan metode ini umur dari aset akan didepresiasikan berdasarkan jumlah output yang diproduksi atau bisa juga berdasarkan input yang digunakan. Metode ini sangat tepat digunakan untuk aset yang memiliki kapasitas yang menurun seiring dengan penggunaannya. Nah, untuk menghitung biaya depresiasi dengan menggunakan metode unit produksi ini sendiri, kita dapat menggunakan rumus biaya depresiasi sama dengan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dikali jam penggunaan estimasi jam. Nah, dari ketiga metode ini sangat tepat kita gunakan untuk aset yang mengalami penurunan nilai ekonomis dengan seiring dengan penggunaannya seperti contohnya mesin, peralatan yang memang produktivitasnya itu akan menurun dengan semakin meningkatnya tingkat penggunaan. Yang ketiga, faktor-faktor yang terlibat dalam proses depresiasi. Ada dua faktor yang terlibat dalam proses depresiasi. Yang pertama, dasar penyusutan aktiva. Dasar ditetapkan untuk penyusutan merupakan fungsi dari dua faktor, yaitu biaya awal dan nilai sisa. Nilai sisa adalah estimasi jumlah yang akan diterima pada saat aktiva dijual atau ditarik dari penggunaannya. Sedangkan nilai sisa merupakan jumlah di mana aktiva harus diturunkan nilainya atau disusutkan selama masa manfaatnya. Sebagai gambaran, jika suatu aktiva memiliki biaya 10.000 dan nilai sisa 1.000, maka dasar penyusutannya adalah 9.000. Yang kedua, estimasi umur pelayanan atau jasa. Umur pelayanan suatu aktiva dan umur fisiknya seringkali tidak sama. Sebuah mesin secara fisik mungkin dapat memproduksi sejumlah produk tertentu selama beberapa tahun melebihi umur pelayanannya. Tetapi sebuah perusahaan mungkin tidak menggunakan mesin selama seluruh tahun itu karena biaya pembuatan dalam tahun-tahun terakhir mungkin terlalu tinggi. Aktiva ditarik dari penggunaan karena dua alasan. Yang pertama, faktor-faktor fisik seperti kerusakan atau habisnya umur fisik. Dan yang kedua, faktor-faktor ekonomi, keusangan. Faktor-faktor fisik adalah keusan, dekomposis, dan kerusakan yang membuat aktiva tersebut sulit untuk bekerja tanpa batas. Faktor-faktor fisik ini menetapkan batas luar untuk umur pelayanan aktiva. Faktor-faktor ekonomi atau fungsional dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, ketidaklayakan. Terjadi apabila suatu aktiva tidak berguna lagi bagi perusahaan tertentu karena permintaan akan produk perusahaan itu meningkat. Yang kedua, penggantian adalah penggantian satu aktiva dengan aktiva lainnya yang lebih efisien dan ekonomis. Yang ketiga, keusangan adalah tempat pembuangan atau situasi yang tidak melibatkan ketidaklayakan dan penggantian. Dalam banyak kasus, perusahaan mengestimasi masa manfaat aktiva berdasarkan pengalaman masa lalu perusahaan dengan aktiva yang sama atau sejenis yang lain menggunakan metode statistik yang canggih untuk menentukan masa manfaat untuk tujuan akuntansi. Materi yang berikut yaitu depresiasi terpisah dalam komponen yang signifikan. Dalam pembayaran depresiasi aset tetap, PSAK 16 menyatakan bahwa setiap bagian dari aset tetap memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset yang harus disusun secara terpisah. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka perlu disusun daftar aset
secara terperinci berdasarkan komponen yang signifikan dalam aset tetap. Setiap komponen yang signifikan dalam suatu aset yang berbeda. Dalam hal ini perlu dibuat kebijakan perusahaan atau panduan mengenai ukuran atau batas nilai atau persentase suatu komponen aset tetap yang disusun secara terpisah. Langkah yang harus diambil oleh suatu entitas adalah: yang pertama, mengidentifikasi komponen aset yang signifikan. Yang kedua, mengestimasikan manfaat dari masing-masing komponen. Yang berikut, mengestimasikan pola masing-masing komponen dan menentukan metode depresiasi. Yang berikut, menghitung biaya depresiasi masing-masing komponen. Nilai depresiasi untuk aset tersebut adalah nilai total untuk biaya depresiasi setiap komponen. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada materi kami kali ini adalah bahwa metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset yang harus dipertimbangkan suatu entitas dalam mengalokasikan nilai aset tetap sebagai biaya depresiasi. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.